Pada tahun 1050-an, sekelompok prajurit Viking melakukan invasi kecil-kecilan di wilayah Norwegia. Mereka menyerang sebuah kuil biara untuk mencari apa saja yang bernilai. Namun sangat disayangkan, alih-alih menemukan emas atau perak, mereka justru menemukan ruang rahasia yang di dalamnya terdapat bayi serigala. Penjaga kuil waktu itu memohon agar tidak membebaskan bayi serigala tersebut, karena itu merupakan bayi serigala yang terkutuk. Tetapi prajurit Viking yang tak percaya dengan mitos justru membawa bayi serigala itu ke kapal mereka. Saat mereka melakukan perjalanan pulang, serigala itu memberontak dan membunuh semua prajurit Viking yang ada di dalam kapal. Lantas bayi serigala itu melarikan diri ke daratan dan masuk ke dalam hutan Nordik. 1000 tahun kemudian, atau tepatnya di masa sekarang, di mana kita diperlihatkan seorang kewas cantik yang berusia 17 tahun bernama Tale yang baru saja pindah ke kota Nibo. Ia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya bernama Jenny, serta ayah tirinya lagi memasak bernama Ayah. Ketika Tale sedang menonton film horor bersama Jenny, seketika Tale mendapat pesan dari teman sekolahnya yang bernama Jonas, yang menyuruhnya untuk ikut datang ke hutan karena di sana sedang ada pesta. Mendengar kata pesta, lantas Tali diam-diam mengambil satu lusin minuman oleng dan pergi mengambil sepedanya. Saat itu juga Tali bertemu dengan ibunya bernama Liv, yang merupakan seorang polwan. Ia berpesan kepada Tali agar tidak pulang terlalu maghrib. Setibanya di hutan, Tali yang disambut oleh Jonas dan mengobrol dengan Jonas mengenai adaptasi di kota Nibo. Saat keduanya asik berbincang-bincang, siswa yang bernama Elin mendekati Jonas dan mengajak Jonas berbincang empat mata di kebun. Merasa dikacangi dan sedikit panas dada karena harus berhadapan dengan siswa yang pembuli, Tali pun akhirnya memutuskan untuk pergi daripada ribut dengan siswa pembuli. Namun bukannya pulang ke rumah, Tali malah menyendiri di bendungan Teluk. Ketika Tali tak sengaja melihat Elin dan Jonas sedang mengobrol di pinggir semak-semak, seketika Tali menoleh ke belakang dan tiba-tiba Elin berteriak. Tali pun berbalik ke arah semak-semak dan menemukan Elin sudah berlumuran darah. Lalu Tali segera turun untuk menyelamatkan Elin, tetapi Tali diserang oleh sesosok binatang dan digigit di bagian pundaknya. Tali pun ketakutan, lantas Tali mendekati Jonas dan keduanya melihat Elin ditarik oleh sesosok misterius ke dalam hutan belantara. Beberapa saat kemudian, polisi datang untuk menyelidiki TKP. Liv yang kebetulan ditugaskan menemukan Tali yang masih hidup, namun ia dalam keadaan syok parah. Liv dan beberapa polisi lalu melakukan penyelidikan di hutan dan tak sengaja menemukan sebuah unit kuku binatang. Keesokan harinya, Liv dan rekannya bernama El melakukan interogasi terhadap siswa-siswi yang sebelumnya berada di hutan, termasuk Tali dan Jonas. Saat ditanya, semua siswa tidak tahu menahu mengenai sesuatu yang menyerang Elin. Tali juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat sosok apa yang telah menyerang Elin. Hal ini membuat Liv kewalahan dan masih belum menemukan bukti apakah Elin dimangsa binatang buas atau diserang dedemit penunggu hutan. Pada malam harinya, Liv menyelidiki kuku binatang yang ia temukan sebelumnya dan mendapati bahwa kuku ini sangat mirip dengan kuku serigala, namun ukurannya jauh lebih besar. Di pagi harinya, Liv dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa mayat Elin sudah ditemukan. Liv pun segera pergi ke ruangan otopsi dan terkejutlah Liv ketika mengetahui bahwa mayat Elin memiliki luka cakaran dan robekan di samping perutnya. Dan untuk memperjelas semuanya, pihak kepolisian pun menghubungi seorang ahli patologi forensik bernama William guna melakukan penyelidikan terhadap mayat Elin. Saat diselidiki, William mengatakan bahwa Elin diserang oleh serigala liar. Namun kali ini ukuran serigala tersebut lebih besar dari biasanya. Di sore harinya, saat Liv sedang asik ngantor, ia didatangi seorang pria tua bernama Lord Brodin dengan tangan kirinya yang mengalami kecacatan saat berburu. Brodin mengaku sebagai pemburu manusia serigala yang telah mencari makhluk tersebut selama puluhan tahun. Ia memberitahu Liv bahwa manusia serigala inilah yang bertanggung jawab atas kematian Elin dan harus dihentikan sebelum melanjutkan garis keturunannya dengan korban lain, dengan cara menginfeksi korbannya sehingga si korban bisa berubah menjadi manusia serigala. Namun sayangnya, Liv yang tak percaya dengan omongan Brody karena manusia serigala hanyalah mitos. Meskipun begitu, Brodin memberikan Liv sebuah peluru perak dan mengatakan bahwa hanya peluru inilah yang bisa membunuh manusia serigala tersebut. Sementara itu, di sebuah warung Mang Ojon, Tali dan Jonas membicarakan kematian Elin. Keduanya merasa bersalah karena tidak bisa menolong Elin saat insiden itu terjadi. Setelah mengobrol begitu lama, Tali memutuskan untuk pulang, namun saat Tali baru keluar, ia dibully oleh sekelompok siswa yang mengejek luka gigitan di pundak Tali. Lantas saja membuat Tali malu dan segera pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Liv dan Elite melakukan kerjasama dengan sekelompok pemburu. Mereka ditugaskan untuk ikut berburu serigala yang menjadi penyebab tewasnya Elin.
Setelah masuk ke dalam hutan yang cukup jauh, Liv dan lainnya tak sengaja menemukan sebujur mayat tanpa kepala, di mana mayat tersebut seperti diserang oleh binatang buas. Lantas, Liv, Ellie, dan lainnya kemudian melakukan penelusuran ke atas bukit, sedangkan dua pemburu lainnya ditugaskan untuk menjaga mayat tanpa kepala. Singkat cerita, Liv dan kelompoknya akhirnya menemukan sebuah goa yang terletak di antara pepohonan. Saat Liv menuruni goa, dua pemburu yang sedang berjaga mayat tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sesosok serigala hitam. Serigala itu membunuh dua pemburu itu. Dengan kekuatan The Power of Kepepet, para pemburu itu mencoba untuk menembaki serigala. Namun, para pemburu malah tergigit dan jatuh ke dalam gua. Serigala itu lalu mencoba menyerang Liv. Liv pun segera menembaki serigala itu dengan peluru, tapi anehnya serigala itu kebal terhadap peluru. Saat serigala hendak menerkam Liv, Liv langsung memakai peluru perak pemberian Brodin dan menembakkannya tepat di leher si serigala. Beberapa jam kemudian, Liv yang terbangun di rumah sakit mendapatkan kabar bahwa serigala yang menyerangnya telah mati. Liv lalu pergi ke ruangan Elliot, di mana Elliot berbaring koma mendapatkan luka gigitan yang sangat serius. Ketika Liv dan William menyelidiki bangkai serigala, William menemukan bahwa yang membunuh serigala ini bukan peluru standar kepolisian, melainkan peluru perak. Di mana saat serigala ini terkena peluru perak, maka ia akan mengalami pendarahan yang sangat serius. Menyadari hal tersebut, Liv pun akhirnya percaya dengan omongan Brodin. Sementara itu, Tali yang sebelumnya tergigit oleh serigala mulai mengalami demam. Ia juga mulai mendapat penglihatan serta pendengaran yang sangat tajam, di mana Tali mampu mendengar goresan pensil yang dilakukan oleh teman sekelasnya. 2 hari setelah serigala dikalahkan, Liv dan William mendatangi Brodin yang tinggal di mobil van tuanya. Di sana Brodin mengucapkan selamat kepada Liv karena berhasil membunuh manusia serigala. Brodin menjelaskan bahwa manusia serigala ini berjalan dengan 4 kakinya. Sama halnya dengan serigala konvensional pada umumnya, hanya saja serigala ini ukurannya jauh lebih besar dan lebih sangar dari biasanya. Brodin juga menjelaskan bahwa manusia serigala ini berasal dari virus rabies yang dibawa oleh bangsa Viking. Ketika manusia serigala itu berusia tua, ia akan menggigit manusia muda. Brodin lalu menambahkan jika ada orang yang sudah tergigit, maka orang itu akan berubah sepenuhnya saat bulan purnama. Mendengar penjelasan Brodin, Liv pun langsung kepikiran karena Tali telah tergigit oleh serigala itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tali terlihat sedang kepincut dengan ketampanan Jonas. Di saat asik-asiknya pacaran, tiba-tiba Jonas ditelepon oleh ayahnya yang mengingatkan untuk jangan pulang terlalu lama. Di saat bulan purnama muncul, Tali pun langsung merasa nyeri dada, di mana dia mulai berubah menjadi manusia serigala. Ketika Jonas menutup teleponnya, ia langsung diserang oleh Tali yang sudah tidak terkendali. Keesokan harinya, Tali terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di gudang rumahnya. Lantas, Tali melihat dirinya di cermin dan melihat bahwa giginya memiliki 4 taring. Mengetahui dirinya akan menjadi cantik-cantik serigala, Tali pun memutuskan untuk pergi dari kota. Namun, sebelum itu, ia diam-diam melihat ibunya yang sedang menyelidiki kematian Jonas. Di tempat lain, Brody yang secara diam-diam mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Elliot yang sedang koma. Ketika melihat luka gigitan Elliot di leher, ia langsung mencabut selang oksigen dan membiarkan Elliot meninggal daripada berubah menjadi ganteng-ganteng serigala. Di malam harinya kita diperlihatkan Tali berniat untuk pergi ke kota. Namun di dalam perjalanan, bulan purnama kembali muncul. Lantas Tali berubah menjadi manusia serigala seutuhnya. Lalu Tali menyerang semua orang dalam bus yang membuat bus itu mengalami kecelakaan. Beberapa saat kemudian, Liv datang di lokasi kecelakaan dan melihat jam tangan Tali yang tergeletak di kursi penumpang. Hal ini menandakan bahwa Tali sudah bermutasi menjadi manusia serigala. Di saat itu juga, William datang. Lantas, Liv pun meminta bantuan William untuk mencari putrinya sebelum ia mendapatkan banyak korban. Sementara itu, Tali yang masih haus darah mendatangi rumahnya dalam wujud serigala. Lalu ia mencoba untuk menyerang Jenny, tetapi ia mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa Jenny adalah adiknya. Di saat itu juga ayahnya datang memukul Tali dengan raket. Lalu ayah segera membawa Jenny pergi ke kota dengan menggunakan mobil. Namun sayangnya tampak ayah tak mengetahui jika ia terkena gigitan serigala di bagian tangannya. Hal ini membuat ayah merasa lemas yang pada akhirnya mobil itu menabrak jembatan yang terletak di depan warung kopi Mang Ojon. Lalu sekelompok warga yang kebetulan sekali sedang nongkrong kemudian mencoba untuk menyelamatkan Jenny dan ayah. Namun di saat itu juga Tali tiba-tiba muncul dan menyerang para warga. Setelah menewaskan banyak warga, Jenny mencoba mendekati serigala dan menemukan kenyataan bahwa manusia serigala itu adalah kakaknya. Bersamaan dengan itu, Liv dan William pun datang.
Lalu, William menembak serigala itu dengan peluru bius, sehingga Liv dan William berhasil membawa Jenny masuk ke dalam toko bangunan. Saat Liv dan William terpojok, tiba-tiba Brody datang dan menabrak Tale dengan mobilnya. Sayang sekali, tindakan Brodin ini tidak bisa melukai Tale dan justru membuat Tale marah dan langsung menyerang Brodin. Setelah menewaskan Brodin, Tale pun menyerang Liv. Namun, Liv bertahan dengan tangannya yang digigit untuk berlindung. Jenny yang melihat senjata lalu mengambil kesempatan untuk menembak Tale dengan peluru bius. Dan ya, hal itu berhasil membuat Tale jatuh pingsan. Di keesokan harinya, Liv membawa Tale ke rumah sakit yang masih menjadi serigala. Naas sekali menyadari putrinya sangat berbahaya, Liv pun terpaksa mengakhiri hidup Tale dengan sebuah peluru perak. Setelah menembak Tale, Liv pun pulang ke rumahnya dan meletakkan peluru perak itu di meja kamarnya.